Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Rafikan dari Manajemen Kelas Malam. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen pengampu Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman semua. Pada hari ini saya akan membahas 10 materi tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Antara lain, yang pertama ada pengujian dan seleksi karyawan, yang kedua mengelola karir, yang ketiga pengertian penilaian kinerja, yang keempat pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard, yang kelima ada kompensasi, yang keenam meningkatkan kualitas kerja, yang ketujuh membangun disiplin kerja, yang kedelapan mengukur motivasi dan kepuasan kerja karyawan, yang kesembilan pentingnya serikat pekerja bagi karyawan, dan terakhir konflik kerja. Yang pertama, pengujian dan seleksi karyawan. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai. Hal ini berarti telah berkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Tujuan seleksi bertujuan untuk memilih tenaga kerja yang diinginkan. Jenis seleksi ada 3 macam. Yang pertama, seleksi administrasi, seleksi secara tertulis, dan seleksi tidak tertulis. Dan yang berikutnya adalah proses dan tahapan seleksi. Dalam proses seleksi, setiap perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya memiliki seleksi yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya proses seleksi ini meliputi evaluasi, persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Berikutnya yaitu mengelola karir. Karir adalah proses pengolahan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Ada 7 cara mengelola karir. Yang pertama, menyusun dan mengkomunikasikan tujuan yang jelas. Yang kedua, terbuka terhadap masukan. Yang ketiga, pikirkan tentang prestasi Anda dengan cara yang berbeda. Yang keempat, mengelola hasil pekerjaan Anda. Yang kelima, up to date. Yang keenam, tidak segan untuk mengajukan diri. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk menjalin koneksi dan memperbarui. Yang berikutnya, pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Kriteria penilaian kinerja sendiri ada 5. Yang pertama, sensitivitas, dapat diandalkan, relevan, kepraktisan, dan dapat diterima. Proses penilaian kinerja ada 3. Yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, sistem penilaian kinerja, dan yang ketiga, standar kinerja. Manfaat dari penilaian kinerja: yang pertama, meningkatkan produktivitas dari karyawan. Yang kedua, membuat komunikasi antara pihak karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mencegah adanya kesalahpahaman yang berkaitan dengan kualitas dan hasil kerja yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh karyawan. Berikutnya yaitu pengukuran kinerja dengan menggunakan balance scorecard. Balance scorecard merupakan sebuah konsep pengukuran kinerja yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton tahun 2000 sebagai metode pengukuran kinerja komprehensif yang tersusun dalam 4 perspektif. Antara lain, yang pertama perspektif finansial, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif bisnis, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Berikutnya adalah kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Dampak positifnya yaitu membuat karyawan terpacu untuk selalu berprestasi dan bekerja dengan giat. Kedua, perusahaan bisa mendapatkan pekerja yang berkualitas. Dan yang terakhir, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Tujuan kompensasi dari perusahaan untuk karyawan adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, mengefisiensi biaya, dan yang terakhir memenuhi administrasi legalitas. Jenis kompensasi ada 3. Yang pertama, kompensasi langsung, yang kedua, kompensasi tidak langsung, dan yang terakhir, kompensasi non-finansial. Slide berikutnya adalah strategi meningkatkan kualitas kerja. Strategi meningkatkan kualitas kerja ada 6. Yang pertama, sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat.
Yang kedua, adakan training dan cross training. Yang ketiga, sediakan fasilitas yang mendukung. Yang keempat, tingkatkan produktivitas dengan insentif. Yang kelima, rayakan keberhasilan. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi kinerja secara berkala. Materi berikutnya adalah membangun disiplin kerja. Cara mudah membangun disiplin kerja ada 3, yaitu mulai dari diri sendiri. Dengan membiasakan diri hidup berdisiplin, kebiasaan ini akan dapat diterapkan dalam segala kondisi, termasuk dalam lingkungan kerja. Yang kedua, buat prioritas. Agar mudah menerapkan sikap disiplin, kamu harus bisa membuat skala prioritas pekerjaanmu. Mulailah dari menulis daftar apa saja yang menjadi prioritas. Dan yang ketiga, memiliki target. Pekerjaan yang akan dikerjakan tentunya memiliki target atau tujuan. Maka sebelum memulai aktivitas, tentukan dulu targetmu. Saat menentukan target, kamu bisa membayangkan momen sukses saat mencapainya. Yang berikutnya, mengukur motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Motivasi kerja menurut teori Mangkunegara mengemukakan bahwa terdapat 2 teknik memotivasi kerja, yaitu teknik pemenuhan kebutuhan pegawai dan teknik komunikasi persuasif. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Ada 6 teori kepuasan kerja menurut Mangkunegara, antara lain 1. Teori keseimbangan, 2. Teori perbedaan, 3. Teori pemenuhan kebutuhan, yang keempat teori pandangan kelompok, yang kelima teori pengharapan, dan yang terakhir teori 2 faktor Herzberg. Berikutnya, pentingnya serikat kerja bagi karyawan. Dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang serikat pekerja, menyatakan bahwa tujuan didirikannya serikat pekerja adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Dan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, untuk mencapai tujuan serikat pekerja, maka serikat pekerja mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Dan yang terakhir, sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Yang terakhir yaitu konflik kerja. Konflik kerja adalah suatu pertentangan yang terjadi apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Secara garis besar, konflik kerja terbagi atas 2 jenis, yaitu substantif konflik dan emosional konflik. 3 sudut pandang konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, yang kedua pandangan perilaku, dan yang ketiga pandangan interaksi. Jenis konflik ada 3. Yang pertama antar individu, yang kedua antar kelompok, dan yang ketiga antar organisasi. Faktor konflik kerja ada 3, kemantapan organisasi, sistem nilai, dan yang terakhir tujuan. Bentuk konflik ada 4 macam. Yang pertama, bentuk hierarki, fungsional, staf dengan kepala unit, dan formal informal. Sekian penjelasan saya tentang 10 materi manajemen sumber daya manusia. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.